prakerja dan perpanjangan undang-undang minerba dan lain sebagainya yang dirasakan oleh masyarakat kebanyakan itu mengandung masalah. Pada siang hari ini juga teman-teman aktivis pro demokrasi sedang di Polda Metro Jaya juga mengajukan kasus yang sama soal PCR ini terhadap Pak Luhut bin Sarpanjaitan dan Erick Thohir, dan kita sebenarnya mempersilahkan teman-teman setelah dari Polda juga ke sini. Tetapi berangkat dari kolusi dan nepotisme yang kami sadari sejak awal yang menjadi kunci dari permasalahan ini adalah bahwa sebagai seorang pejabat seharusnya yang bersangkutan dalam hal ini Pak Luhut dan Erick Thohir tidak membentuk sebuah perusahaan baru untuk mengadakan PCR ini, tetapi harusnya menyerahkan kepada BUMN, Kimia Farma, Indofarma dan lain sebagainya untuk menjadi pelaksana dari pengadaan PCR dan penyediaan PCR bagi masyarakat. Tapi yang dilakukan adalah membentuk perusahaan, dan yang lebih parah lagi perusahaan tersebut adalah di saham-sahamnya terdapat kepemilikan dari yang oknum atau yang bersangkutan tersebut. Disinilah sebenarnya ujung pangkal terdapatnya kolusi dan nepotisme yang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa penyelenggara negara yang bebas dari KKN itu tindakan kolusi dan nepotisme bisa dipidanakan. Dan untuk menguraikan masalah itu, proses audit ini perlu dilakukan supaya masyarakat juga bisa mendapatkan kepastian, dan kita juga menyampaikan kepada Pak Luhut untuk segera dalam waktu yang silakan Pak Luhut menyampaikan kapan kami bisa segera melakukan audit terhadap perusahaan Pak Luhut. Mungkin untuk selanjutnya di sini ada Pak Novel Baswedan yang juga sudah bersedia bergabung untuk menjadi auditor rakyat dari Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan yang bisa menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ada di sini Bang Ferry, Pak Refli, Pak Antonius, dan tentunya kawan-kawan semuanya. Terkait dengan hal yang disampaikan oleh tadi Pak Ferry mengenai masalah PCR. Masalah PCR ini kan kita tahu ya, ini PCR ini menjadi alat yang penting untuk melakukan tracing atau melakukan deteksi orang yang kena COVID. Mundur dari 2 tahun setengah yang lalu lah ya, itu kita tahu kondisi di Indonesia juga terkena COVID, di mana semua orang tentunya memerlukan tes untuk PCR ini. Beberapa waktu yang lalu saya bersama kawan-kawan saya melakukan penelitian singkat, menemui pihak-pihak yang mengetahui soal hal ini, dan tentunya ketika di sana saya dan kawan-kawan kemudian bisa mulai memahami dengan lebih jelas bahwa ada dugaan kolusi atau dugaan korupsi di sana. Maka ini menjadi hal yang menarik karena apa? PCR ini diperlukan oleh semua orang yang ada di Indonesia dan seluruh dunia tentunya. Tapi kita fokus dengan masalah di Indonesia, di mana ketika semua orang memerlukan dan kemudian ada dugaan, ada pihak-pihak tertentu yang memonopoli atau kemudian menguasai, yang dengan penguasaan tersebut terjadi kondisi di mana harga PCR menjadi mahal, dan ini dibebankan kepada negara dengan pembiayaan COVID dan juga kepada kita semua. Saya yakin barangkali ada juga di antara masyarakat yang kemudian untuk PCR harus berhutang barangkali, atau hal-hal lain yang kemudian itu sangat menyedihkan untuk kita semua. Saya juga pernah mengalami di mana saya pernah terkena COVID dan kemudian memahami di mana harga PCR juga mahal. Oleh karena itu ini menjadi hal yang penting untuk diusut dengan lebih jelas. Selain itu juga saya telah melihat bagaimana proses PCR itu dilakukan. Dari pemahaman yang saya lihat, karena saya bukan orang ahli, pemahaman saya untuk membuat lab PCR itu tidak diperlukan lab yang begitu rumit, tapi dengan lab yang sederhana itu bisa dilakukan. Ketika lab PCR itu bisa dibuat di mana-mana, itu sebetulnya sangat bermanfaat untuk kita semua. Begitu juga dengan prosesnya. Yang saya tahu prosesnya itu ada 3 tahap: pengambilan sampel orang yang mau diambil tes PCR, dan kemudian ada ekstraksi di sana. Ekstraksi itu waktunya cuma 1 jam, dan kemudian ada proses pengolahan di mana sampai dapat hasil positif atau negatif, tergantung reagennya, dari 1,5 jam ada sampai 2,5 jam. Artinya prosesnya itu harusnya singkat, tapi yang terjadi sampai kemudian kita semua harus menunggu sampai 2-3 hari. Kalau mau lebih cepat, bayarnya lebih mahal. Ini masalah yang sangat serius saya melihatnya. Tentunya ketika komoditi yang sepenting ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja, dan kemudian diambil keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok, tentu ini masalah yang sangat serius, bukan dilihat sebagai hal yang sepele. Oleh karena itu ketika saya diberitahu oleh rekan-rekan termasuk Bang Ferry bahwa ada Pak Luhut di sana yang dengan terbuka mempersilahkan untuk diaudit, saya pikir itu suatu kesempatan yang baik. Kita ingin siapapun yang bermain
bermain dalam permainan itu diungkap, diusut. Dan ketika ada satu perusahaan yang ada kaitannya dan kemudian membuka diri untuk bisa diaudit, saya kira itu akan menjadi pintu untuk membuka secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketika ada tawaran ini, maka saya melihat ini suatu hal yang baik, dan tentunya karena semangat kita untuk memperbaiki segala permasalahan ini, termasuk juga berkeinginan, kita semua tentunya berkeinginan agar orang-orang yang bermain dalam kondisi negara sedang bencana, di mana bencana pandemi COVID sedang menimpa di seluruh dunia, dan orang kemudian tidak peduli dengan masalah hak asasi manusia, maka sangat wajar kalau ini harus diusut tuntas dan diungkap. Oleh karena itu, kesempatan untuk bisa melakukan audit tentu itu kesempatan yang baik, dan saya dengan kemampuan saya punya pendidikan auditor juga, saya juga seorang mantan penyidik, saya pendidikan hukum, tentunya saya punya kemampuan untuk bisa melakukan analisis dan lain-lain. Saya berkeinginan ikut memberikan sumbangsih untuk bisa bersama-sama mengusut ini, dan kedepannya tentu negara tidak boleh diam, dan permasalahan ini harus diusut tuntas hingga bila ada kerugian keuangan negara pun harus ditarik kembali, dan semua orang yang berlaku jahat dengan mengambil keuntungan ini harus dimintakan pertanggungjawaban. Mungkin sesederhana dan sesimpel itu yang saya pikirkan, dan saya ingin pola-pola serupa juga bisa diupayakan untuk diusut, karena ini kepentingan kemanusiaan, ini kepentingan yang paling mendasar bagi masyarakat, dan kondisi begini kalau masih berbuat korupsi, jahatnya itu kuadrat. Jadi saya pikir seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, tentu kita masih ingat peristiwa 212 yang menyatukan berbagai komponen, berbagai elemen, menjadi satu suara, menjadi satu perjuangan. Lalu siapakah sosok pemersatunya? Ya, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Namun sayangnya, dunia hari ini sedang tidak berpihak kepada beliau. Mara bahaya dan kesulitan terus-menerus bertubi-tubi datang kepadanya. Dan demi untuk mengingat peristiwa besar tersebut dan terus-menerus mengingatkan kita untuk mendoakan beliau, maka channel Saiful Zaman ini memutuskan untuk membuat kaos IBHRS yang menggunakan bahan yang terbaik sekelas distro untuk kita dedikasikan mendoakan terus-menerus IBHRS. Tidak sampai di situ, sebagian dari hasil penjualan kaos ini juga akan kita salurkan pada lembaga-lembaga Islam yang terus-menerus memperjuangkan akidahnya, yang terus memperjuangkan persatuan umat Islam di Indonesia. Di luar itu, saya juga menawarkan buku-buku karya saya sendiri, buku My Hijrah Journey, panduan kita untuk melakukan proses berhijrah, dan novel yang membahas tentang proses kita berhijrah. Dari situ kita bisa mendapatkan inspirasi untuk lebih menguatkan keimanan, untuk lebih meneguhkan keyakinan kita. Dan dua buku itu bisa didapatkan hanya dengan menambahkan 25.000 saja. Sehingga sahabat semua bisa menghemat lebih dari 100.000, dan di titik itu pula kita bisa sama-sama memberikan donasi untuk lembaga-lembaga Islam yang membutuhkannya hari ini. Apabila sahabat semua tertarik untuk membeli kaos ini dan sekaligus paket buku dari saya, sahabat semua bisa memesannya melalui nomor yang ada di sini. Insya Allah dengan sahabat semua membeli produk ini, sahabat telah membantu perjuangan kami dan juga sekaligus membantu perjuangan sahabat lain yang sama-sama sedang berjuang menegakkan kalimat Allah di Indonesia ini.